Halo teman-teman, rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia kesulitan memiliki rumah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pada video kali ini, kita akan membahas permasalahan ketersediaan rumah di Indonesia, penyebabnya, serta solusi yang dapat dilakukan. Indonesia masih menghadapi permasalahan besar dalam penyediaan rumah atau yang dikenal sebagai backlog perumahan. Kondisi ini terjadi ketika jumlah rumah yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang semakin padat menyebabkan pemerintah akan hunian terus meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, harga tanah dan biaya pembangunan terus mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan masyarakat tidak meningkat secara seimbang. Akibatnya banyak keluarga khusus masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan membeli rumah, terutama di kota-kota besar yang memiliki harga lahan sangat tinggi. Selanjutnya adalah backlog perumahan. Backlog perumahan merupakan selisih antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia. Semakin besar angka backlog, semakin banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, urbanisasi menuju wilayah perkotaan, harga tanah yang semakin mahal, rendahnya daya beli masyarakat, serta keterbatasan pembangunan rumah dibandingkan dengan kebutuhan yang terus bertambah. Oleh karena itu, backlog menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyediaan perumahan di suatu negara. Studi banding. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemerintah telah menyediakan berbagai program seperti rumah subsidi dan FLPP untuk membantu masyarakat memperoleh hunian. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti lokasi perumahan yang jauh dari pusat kota, akses transportasi umum yang terbatas, serta fasilitas umum yang belum sepenuhnya memadai. Sebagai perbandingan, Singapura berhasil menyediakan hunian yang lebih terjangkau melalui Housing dan Development Board untuk HDB. Kawasan perumahan dirancang secara terpadu dengan transportasi umum, sekolah, ruang terbuka hijau, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Perancangan kota yang baik membuat masyarakat dapat tinggal dengan nyaman, sekaligus memiliki akses yang mudah terhadap berbagai kebutuhan sehari-hari. Alternatif penanganan. Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan rumah di Indonesia, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah dapat memperbanyak pembangunan rumah subsidi, mempercepat proses perizinan pembangunan, mengendalikan harga tanah, serta meningkatkan infrastruktur dan transportasi menuju perumahan baru. Di sisi lain, pengembang dapat membangun hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen dengan menerapkan konsep transit oriented development, sehingga masyarakat lebih mudah menjangkau tempat kerja maupun fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga perlu memanfaatkan program pembiayaan rumah yang telah disediakan pemerintah serta mulai merencanakan kondisi keuangan sejak dini agar kepemilikan rumah menjadi lebih mudah diwujudkan. Permasalahan perumahan bukan hanya berkaitan dengan pengembangan rumah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang layak, nyaman, aman, dan memiliki akses terhadap berbagai fasilitas pendukung. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, diharapkan penyediaan rumah di Indonesia dapat menjadi lebih merata, terjangkau, dan berkelanjutan. Semoga berbagai upaya yang dilakukan mampu mengurangi backlog perumahan sehingga setiap keluarga Indonesia memiliki kesempatan untuk menempati hunian yang layak.